bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Ananda Ramadhani dari kelompok 3. Apa yang dimaksud dengan demokrasi parlementer? Demokrasi parlementer adalah sistem di mana kekuasaan utama berada di tangan parlemen. Sistem kekuasaan legislatif yang dipilih oleh rakyat dan eksekutif. Menteri bertanggung jawab kepada parlemen. Ciri utamanya adalah kepala negara, presiden, atau raja. Berbeda dengan kepala pemerintahan, Perdana Menteri sering terjadinya pergantian kabinet karena mesti tidak percaya dari parlemen. Dan penggunaan sistem multipartai di Indonesia, masa demokrasi parlementer berlangsung dari tahun 1950 hingga 1959. Ciri-ciri utama: kekuasaan legislatif yang kuat, parlementer memiliki kekuasaan besar untuk mengontrol pemerintahan dan membuat kebijakan. Perdana Menteri bertanggung jawab kepada parlemen. Perdana Menteri dan kabinetnya dapat dijatuhkan oleh mosi karena tidak percaya dari parlemen. Pemisahan kepala negara dan kepala pemerintahan. Terdapat perbedaan fungsi antara kepala negara, presiden atau raja, dan kepala pemerintahan. Dan Perdana Menteri sistem multipartai, banyak partai politik berpartisipasi yang dapat menyebabkan seringnya bergantian kabinet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cika Jessica Delia. Saya ingin melanjutkan tentang demokrasi parlementer. Kelebihannya, proses pembuatan kebijakan lebih cepat, eksekutif dan legislatif yang berasal dari satu partai atau koalisi dapat mempercepat proses kebijakan. Pertanggungjawaban jelas. Proses pertanggungjawaban pemerintah lebih jelas karena kabinet harus dapat dukungan parlemen. Kekurangannya, ketidakstabilan politik. Sering terjadi pergantian kabinet yang berdampak pada ketidakstabilan pemerintah. Periode eksekutif tidak menentu. Masa jabatan kabinet bergantung pada dukungan parlemen dan dapat sewaktu-waktu jatuh. Pelaksanaan pemilu tertunda. Pelaksanaan pemilu umum sering berubah-ubah akibat ketidakstabilan politik. Kelebihan demokrasi parlementer pada tahun 1945 sampai 1959 adalah pembuatan kebijakan yang cepat, pengawasan yang ketat dan pemerintah terdapat kabinet, dan peran rakyat yang lebih besar melalui perwakilan di parlementer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalila Fira Mardiana dari kelompok 3. Di sini saya ingin memberikan contoh-contoh penerapan demokrasi parlementer di Indonesia pada tahun 1950 sampai 1959. Yang pertama, seringnya pergantian kabinet. Banyak kabinet yang memimpin seperti Kabinet Nastir, Sukiman, Wilopo, Ali Sastromijojo, Burhanuddin Harahap, dan Juanda. Yang kedua, tantangan ekonomi. Terjadi berbagai masalah ekonomi dan kesulitan dalam pelaksanaan program ekonomi seperti kebijakan Benteng dan Alibaba. Yang ketiga, pencapaian penting di tengah ketidakstabilan. Masa ini juga menghasilkan deklarasi di Juanda dan suksesnya penyelenggaraan konvensi Asia Afrika atau KK tahun 1955. Kami akhiri dalam mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok 3, terima kasih.